Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu, majelis ta'lim markas dakwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di tempat yang mulia ini, tempat untuk di dalamnya dikaji Al-Quran, baik untuk belajar membacanya, begitu juga untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini bersama-sama kita untuk mengkaji kemuliaan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul dan apa yang disampaikan dari kalangan para ulama kepada kita. Mudah-mudahan dengan beradanya kita di tempat yang mulia, mengkaji sesuatu yang mulia, dan berkumpulnya kita dengan teman-teman kita yang baik, teman-teman kita yang mulia, maka mudah-mudahan kita akan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Berkahnya kehidupan dunia kita, sehingga kita diberikan kebaikan dan kemudahan dalam melakukan berbagai ketaatan dan amal soleh. Begitu juga diberikan kemudahan bagi kita untuk meninggalkan segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Dan begitu juga mudah-mudahan akan mengantarkan kita juga dalam keberkahan ketika kita nanti di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surganya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana tadi diinformasikan, insyaallah di majelis yang mulia ini kita akan mengkaji seri terkait tentang keluarga berkah. Yang pertama, membangun keimanan dalam keluarga, kunci keselamatan dan kebahagiaan. Minimal ada 3 dalil yang nanti akan kita kaji di poin pertama ini, yang untuk menunjukkan bahwa membangun keimanan dalam keluarga merupakan kunci keselamatan dan kebahagiaan. Baik kaitan bil khusus masalah keluarga kita akan mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan keluarga kita, tapi secara umum kehidupan kita karena hampir mayoritas kehidupan kita itu kan kehidupan keluarga, kehidupan dalam rumah tangga. Dalil pertama yang kita angkat, Al-Quran berbicara kepada kita bahwa pentingnya di dalam berumah tangga kita untuk membangun iman, karena dengan keimanan itulah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup kita. Pertama, surat At-Tur di ayat yang ke-21, dan kita nanti akan melihat penjelasan dari para ulama atau dari kalangan ahli tafsir terkait dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu
wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rohin atau bima kasaba rohin. Walladzina amanu, adapun mereka orang-orang yang beriman. Jelas itu ya. Allah sudah memulai kalimatnya, ayatnya dengan walladzina amanu. Adapun mereka orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan kemudian diikuti oleh keluarganya, keturunannya juga yang beriman. Ya, jadi ya meliputi istri, anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya, artinya begitu ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami susulkan keluarganya itu untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan pernah menyia-nyiakan amal mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap manusia, jiwa akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ya. Nah, kita nanti akan melihat di sini apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di. Ya, dalam tafsir Imam As-Sa'di, yang kalau ringkasan dari apa yang beliau sampaikan, nanti saya bacakan juga Arabnya ya. Kalau saya terjemahkan, ringkasannya itu adalah mengikuti keimanan orang tua meskipun keimanan anak tidak sebaik orang tua. Jadi kalau orang tua memiliki keimanan yang baik, terutama artinya di sini adalah seorang ayah, ya, yang kemudian disempurnakan dengan istri, gitu ya, berarti ibu dari anak-anak, gitu ya, ayah dari anak-anak, ya, yang dimana apa? Akan disusulkan nanti anak-anaknya dimasukkan ke dalam surga meskipun keimanan anak-anak itu tidak sebaik daripada keimanan ayahnya, keimanan tidak sebaik daripada keimanan orang tuanya. Nah, ini merupakan satu bentuk keutamaan, artinya begitu ya. Nah, kita akan bacakan Arabnya di sini. Alladzina lahiquhum bil iman as-shadir min abaihim. Adapun mereka adalah orang-orang yang mengikuti keimanan mereka dengan keimanan yang muncul dari bapak mereka. Ya, fasarat adzurriyatu taba'an lahum bil iman. Yang sehingganya keturunannya itu mengikuti keimanan daripada orang tuanya. Wa min babi aula idza tabi'ahum dzurriyyatuhum bi imanin as-shadir minhum anfusuhum fa haula'il madhkurun. Ya, jadi ketika di mana bahwa ya orang tua yang memiliki keimanan dan kemudian diikuti oleh anak-anak mereka, maka apa? Anak-anak mereka juga termasuk yang tersebutkan di dalam ayat ini yang akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Yalhiquhumullahu bimanazili anbiya'ihim fil jannah. Ya. Wa in lam yablughuha jazaa'a li abaihim. Nah, di sini dikatakan seperti itu. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan posisikan mereka dengan posisi seperti bapak mereka sehingga dimasukkan ke dalam surga. Wa in lam yablughuha jazaa'a li abaihim. Meskipun kualitas amal atau pahala yang dimiliki anaknya itu tidak sampai seperti kualitas orang tuanya, gitu ya, karena pengaruh begitu ya. Wa ziyadatun fi thawabihim, ya, karena apa? Ya, wa ziyadatun fi thawabihim ma'adzalik. Jadi ya, dengan ketika keimanan yang diawali dari orang tua, dari ayahnya, dari ibunya, ya, maka itu akan menambahkan balasan yang akan Allah berikan kepada keturunannya. La yanqusullahul aba min a'malihim syai'an, dan pahala bapak itu tidak dikurangi sedikit pun, justru akan menarik anak-anaknya, gitu ya. Nah, jadi ini ayat berbicara tentang keluarga, ya, yaitu kaitan dengan keluarga yang bisa untuk membangun iman kepada Allah.
yang diawali dari seorang ayah, ibu atau suami, istri gitu ya, yang kemudian diikuti oleh anak-anaknya. Anak-anaknya ini akan menyusul ya, dimasukkan ke dalam surga sebagaimana bapak dan ibunya karena iman mereka, yang kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga meskipun amal anak tidak sampai dengan kualitas seperti amalan daripada orang tuanya ya. Dan amalan orang tua, pahala orang tua tidak dikurangi sedikit pun, yang ketika dia bisa menarik anaknya derajatnya menjadi tinggi itu tidak dikurangi gitu ya. Nah, ini ayat pertama dalam surat At-Tur ayat 21 yang menunjukkan pentingnya iman di dalam keluarga. Ya, di sini berbicara ayah, berbicara tentang ibu yang mereka adalah artinya orang tua, begitu juga adalah ya wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, yang kemudian diikuti dengan keluarganya yang keturunannya yang beriman. Jadi anaknya, cucu-cucunya dan seterusnya. Ya. Ayat kedua atau dalil kedua, firman Allah dalam surat Ar-Ra'd di ayat 23. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, jannatu adnin, surga Aden. Ya, dan nanti para ulama mengatakan surga Aden secara umum itu adalah surga yang istimewa. Ya, surga yang memiliki 5.000 tiang ya, karena ditunjukkan dengan 5.000 tiang itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah surga yang bangunannya yang luas. Ada juga mengatakan surga Aden itu kotanya surga itu ya. Jadi kayak kita ini wilayah itu ada kotanya, Lampung ada kota Bandar Lampung. Nah, Bandar Lampungnya itu surga Aden, artinya begitu ya. Ya. Jadi begitu juga nanti di surga adanya kota. Nah, kotanya itu adalah surga Aden, yang diantaranya dispesialkan untuk siapa? Surga Aden itu adalah surga untuk keluarga. Ya. Yadkhulunaha, yang akan dimasuki oleh siapa? Waman sholaha min abaihim, siapa yang sudah soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keluarga mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat nanti akan masuk ke dalam surga Aden itu dari setiap pintu yang ada ya, dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian atas kesabaran kalian ya. Ketika sabar dulu membina rumah tangga, membina keluarga, ketika dulu sabar dalam ketaatan, ketika dulu sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, ketika dulu sabar ya ketika adanya musibah yang menimpa. Hanya seperti itu. Kita akan lihat tafsir Imam Ibnu Katsir ya. Di sini dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir itu ada titik tekannya di sini, disebabkan karena kesolihan. Kenapa keluarga itu kok dimasukkan ke dalam surga Aden? Karena kesolihan. Ya, kesolihan itu karena apa? Karena baiknya orang itu gitu ya, soleh. Ya, jadi tidak mungkin orang tergolong atau terkategori soleh kalau imannya kok tidak baik gitu ya. Orang soleh itu pasti karena imannya baik ya. Meskipun nanti definisi para ulama, soleh itu adalah satu perbuatan yang memberikan dampak baik, dampak positif. Lawan dari ketika seorang beramal keburukan itu adalah amal yang akan menghasilkan kerusakan. Ya, nanti para ulama menjelaskan seperti ketika kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 11, ketika Allah berbicara tentang orang munafik.
Alladzina idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ard, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, tapi mereka mengatakan apa? Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, memperbaiki gitu ya. Yang karenanya apa? Baik itu lawannya merusak. Orang munafik itu merusak. Orang soleh berarti apa? Yang mau melakukan satu amal kebaikan yang akan memberikan dampak positif, dampak kebaikan. Ya, maka lawan soleh itu adalah mufsid, merusak. Ya, jadi nggak ada amal soleh itu kok yang merusak. Pasti apa? Akan memberikan maslahat, akan memberikan kebaikan. Ya, artinya seperti itu. Ya, yang nanti para ulama juga kemudian menegaskan amalan yang jika dilakukan akan memberikan dampak positif, memberikan dampak kebaikan yang disertai dengan niat. Nah, itu namanya amal soleh. Nah, atau kemudian soleh. Ya. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan adalah karena adanya keluarga soleh. Kita lihat tafsir Imam Ibnu Katsir. Wa qauluhu wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Adapun pada firman Allah yang kemudian dari kalangan orang-orang soleh, dari orang tua mereka, yang diikuti oleh istri mereka, yang diikuti oleh keturunan mereka, ay yujma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal abai wal ahlin wal abna, yaitu apa? Akan dikumpulkan nanti kepada mereka orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, minal aba, dari bapak-bapak mereka, wal ahlin, dan keluarga, wal abna, dan anak-anak, miman huwa solihun liduhulil jannah, sebab karena apa? Kesolihan, yang sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi apa? Yang menjadikan sebab dimasukkan ke dalam surga, keluarga itu, surga Aden, karena apa? Kesolihan. Ya, karena kesolihan. Yang kesolihan ini diawali dari siapa? Bapak mereka, diikuti oleh istrinya, diikuti oleh keturunan-keturunannya. Ya, tadi ya, tidak mungkin dalam kondisi kesolehan itu yang melepaskan iman. Nah, ini untuk menunjukkan jika keluarga itu mau dimasukkan ke dalam surga, ya, jika keluarga itu ingin menjadi keluarga yang soleh, ya bangun iman kepada Allah. Yang untuk berkonsentrasi dalam rumah tangga, dalam keluarga itu apa? Iman. Untuk selalu membangun iman. Itu. Dalil berikutnya hadis Nabi, ya, di dalam riwayat Imam Muslim, ya, ketika Rasul mengatakan man a'talillah wa mana'alillah wa ahabbalillah wa abghadalillah wa ankahalillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang memberi karena Allah, yang menahan karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka apa? Sempurna keimanannya. Ya. Nah, ketika menikah atau berumah tangga karena Allah, itu adalah konsekuensi iman dan ketundukan. Ya, sehingga apa? Dia menikah karena Allah. Orang yang ketika dia menikah karena Allah, pasti dia sudah ngerti tentang iman. Sehingga apa? Dia bisa mengkonsentrasikan. Untuk apa Anda menikah? Karena Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Dan apa balasan yang akan diberikan siapapun yang membangun rumah tangganya karena Allah? Apa kata Rasulullah? Wa qad istakmalal iman. Imannya telah sempurna. Gitu ya. Imannya telah sempurna. Jadi dalam keluarga itu akan kemudian melahirkan iman yang sempurna jika dalam membangun keluarga itu adalah karena Allah. Ya. Nah, ini dalil-dalil yang begitu jelas di kajian poin pertama kita
membangun keimanan dalam keluarga kunci keselamatan dan kebahagiaan. Tidak mungkin orang yang membangun iman, yang selalu berkonsentrasi kepada iman di dalam kehidupannya, terlebih adalah terkait tentang masalah keluarga, kecuali pasti akan terlahirkan kebahagiaan hidupnya dan keselamatan hidupnya, bukan hanya dunia tapi dunia dan akhirat. Ya, karena kita sudah melihat ya lawannya gitu loh. Ketika seorang tidak membangun keluarganya, rumah tangganya dengan iman, pasti masalah. Ya, berarti apa? Bukan mengikuti syariat, bukan mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti contoh Rasul, tapi mengikuti hawa nafsunya. Atau kemudian ya dimana berarti dia berpaling. Jelas Allah mengabarkan dalam surat Toha 124, faman a'rado an dzikri fa inna lahu ma'isyata dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Allah, berpaling dari syariat, maka bagi dirinya adalah kehidupan yang sempit. Ya, dan dalam surat Toha Allah mengatakan apa? Toha ma'anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, sekali-kali kata Allah, aku tidak pernah menurunkan Al-Quran untuk kesengsaraan. Apa penjelasan para ulama? Para ulama mengatakan ai litas'ad. Al-Quran itu diturunkan adalah untuk kebahagiaan, untuk mendapatkan sa'adah, untuk mendapatkan sa'idah, litas'ad. Ya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, ciri keluarga mukmin. Jadi ciri keluarga mukmin itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi ketika kita nanti ada pada poin-poin ini, mudah-mudahan kita termasuk keluarga kita itu adalah keluarga yang mukmin, ya. Keluarga beriman berarti tadi keluarga yang akan mendapatkan keselamatan, keluarga yang akan mendapatkan kebahagiaan. Di sini minimal ana sebutkan ada 5 ciri keluarga mukmin. Pertama, ya, yang selalu memperhatikan kepada keselamatan keluarga dari siksa api neraka. Nah, ini. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita untuk membicarakan besok kita mau makan apa, besok anak kita sekolah di mana, besok anak kita kerja di mana, besok anak kita bisa kerja enggak, besok kita bisa kerja enggak. Bukan itu. Tapi yang lebih daripada itu adalah memperhatikan iman. Gitu loh. Jadi besok anak kerja itu kerja di mana? Kerja yang menjaga iman, kan gitu loh. Kita kalau sudah berbicara tentang keluarga mukmin, keluarga kita adalah keluarga mukmin, itu bukan hanya sekedar dapat kerjanya, atau mungkin bahkan hanya melihat kepada gaji yang tingginya, gaji yang besarnya, tapi di sana anak kita masih terjaga imannya atau tidak. Anak kita mau sekolah, sekolah di mana? Ketika nanti anak kita sekolah, terjaga imannya atau meningkat imannya atau tidak? Kan gitu ya. Ketika kita mau membangun rumah untuk kita atau rumah untuk anak kita, nanti lingkungan itu bisa menjaga imannya atau tidak? Itu ya. Karena Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kalian dari siksa api neraka dan keluarga kalian. Ya. Yang diantaranya apa? Dengan 2 hal. Perintahkan kepada mereka apa yang Allah perintahkan, dan larang kepada mereka apa yang Allah larang. Ini konsep pertama. Ya. Konsep kedua, ajarkan kepada mereka adab yang baik. Karena para ulama nanti ketika mengkaji realisasi daripada ayat ini bagaimana? Adibuhum wa allimuhum. Seperti disampaikan oleh sahabat Ali. Ajarkan kepada keluarga kalian adab, dan ajarkan kepada keluarga kalian ilmu. Ilmu adab yang didahulukan dari ilmu. Hanya seperti itu. Ini pertama. Ya, ciri daripada keluarga beriman, keluarga mukmin. Ya, yaitu yang selalu memperhatikan dalam keluarganya keselamatan keluarga dari siksa api neraka. Maka nanti sudah selalu digandengkan dengan
apa namanya, iman gitu ya. Selalu digandengkan selamat tidak imannya gitu ya, dengan akan dapat menjadi siksa atau tidak. Kalau akan menjadi siksa, ya tinggalkan gitu ya. Tapi kalau tidak, lanjutkan. Artinya begitu. Karena betapa hari ini sekolah yo banyak, tapi sekolah yang menyelamatkan atau sekolah yang tidak menyelamatkan. Mencari rezeki juga banyak caranya. Mencari rezeki yang dapat menyelamatkan atau yang justru mendatangkan adab. Ya kan gitu kan? Untuk membangun rumah di tempat yang bisa menyelamatkan atau rumah yang justru nanti akan menjerumuskan kepada ya siksa Allah. Artinya kan begitu. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, ya, keluarga beriman itu adalah keluarga yang selalu membangun rasa takut kepada Allah dalam keluarganya. Ya, membangun rasa takut. Dalilnya surat At-Tur ayat 25 sampai 27. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu alaina wa waqana adabas samum. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka nanti ketika di dalam surga itu saling berhadap-hadapan dan akan saling ngobrol. Suami istri gitu ya. Ya, mereka mengatakan, ya, alhamdulillah Pak, kita dimasukkan ke dalam surga. Iya ya Bu, gitu kan. Terus apa kira-kira Pak ya rahasianya kok kita bisa dimasukkan ke dalam surga? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Karena dulu kata bapaknya, emang sampean lupa Bu, kan kita selalu membangun rasa takut kepada Allah dalam keluarga kita. Intinya yang akan selalu menjadikan baiknya keluarga kita, ya rasa takut. Suami nggak berani berbohong karena takut kepada Allah. Ya, istri nggak berani berbohong karena takut kepada Allah. Ya, suami, apalagi yang ketika hari ini banyak terjadi perselingkuhan, suami nggak mungkin berselingkuh karena takut kepada Allah. Istri tidak berani berselingkuh karena takut kepada Allah. Ya, dan banyak hal yang hari ini problem-problem rumah tangga, problem keluarga yang begitu luar biasa ragamnya, banyaknya. Karena apa? Bisa dipastikan telah hilangnya rasa takut kepada Allah. Kalau rasa takut kepada Allah ini masih ada, aman keluarga itu insya Allah. Aman. Ya. Yang belum lama saya meruqyah rumah seseorang. Kemudian saya tanya, sambil waktu dia cerita itu sambil menangis. Saya tanyakan, Pak, kenapa sampean mau jual rumah? Iya Pak Ustadz, tanpa sepengetahuan saya, istri saya hutangnya banyak. Dan ini dia sudah mulai, kemudian akhirnya saya suruh dia untuk kerja agar tahu bagaimana sulitnya untuk mencari uang. Kata dia begitu. Malah kalau pulang kerja pulangnya nggak ke rumah orang tuanya. Gitu kan? Lah sampai berapa Pak utangnya? Puluhan juta Ustaz. Coba kan? Apa nggak repot jika punya istri yang model begitu? Nggak ngomong. Mudah saja mungkin ya pinjol gitu kan, atau ke temannya, tahu-tahu nagihnya ke suaminya. Repot punya istri yang model begini. Nah, bisa dipastikan kenapa istri kemudian model terjadi seperti ini, apalagi dengan dia tidak patuh kepada suaminya. Karena apa? Hilangnya rasa takutnya kepada Allah. Ya. Lah ketika sama-sama di dalam satu ruangan yang sama, di dalam kamar yang sama, ketika kemudian mereka berdua suami istri tidur, suaminya murka kepada istrinya, istrinya saja akan dilaknat oleh malaikat. Yang tentunya bagi seorang wanita yang masih memiliki rasa takut kepada Allah, dia takut dengan laknat malaikat, yang karena arti laknat malaikat pun adalah laknatnya Allah. Apalagi ini bukan hanya sekedar murka suami,
Lah tidurnya di tempat orang tuanya. Ya, ternyata ketika suaminya geragap-geragap malam nggak ada. Ya Allah. Ketika masih murka mungkin geragap-geragap masih ada, masih mending kan? Ya. Itu. Sudah masuk Pak? Masya Allah. Ya. Nah, jadi itu membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap ayat Allah dan selalu berserah diri. Ciri keluarga mukmin. Ya. Beriman terhadap ayat Allah dan selalu berserah diri kepada Allah. Yang keempat, berupaya saling memberikan ketentraman dan kenyamanan. Ya, berupaya saling memberikan ketentraman dan kenyamanan. Ya, adapun kemudian poin yang kelima, bertanggung jawab dengan tugas. Ya, bertanggung jawab ya dengan tugas masing-masing. Ya, artinya bagaimana seorang suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk membimbing, untuk mengarahkan, ya. Sedangkan bagaimana istri adalah yang menjadi seorang wanita yang bersabar untuk bertempat tinggal di rumahnya, mentaati suaminya, ya, yang kemudian selalu memberikan yang terbaik untuk suaminya, dan begitu juga dia akan merawat anak-anak suaminya dan menjaga harta suaminya ketika ditinggal pergi. Nah, ini Mas Abdurrahmanullah 5 tanda atau ciri daripada keluarga yang beriman, ya, yang dimana niscaya bahwa ketika kita selalu membangun keluarga kita, rumah tangga kita dengan iman, maka akan mengantarkan kita pada keselamatan dalam kehidupan kita dan kebahagiaan. Maka inti awal keluarga yang bahagia, ya, keluarga ketika kita ingin mencontoh teladan Rasulullah adalah fokus dalam keluarga kita membangun iman, dan iman. Akan menjadi keluarga masalah kalau sudah melepaskan iman di dalam berumah tangganya, dalam keluarganya. Ini mungkin dapat kami sampaikan di majelis yang mulia ini. Mungkin nanti peluasan atau penambahan bisa di sesi tanya jawab. Fadhol mungkin dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, baik ibu-ibu mungkin melalui tulisan atau bapak-bapak bisa langsung menanya langsung nanti di sesi tanya jawabnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambin wal aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di mana kaitan tentang masalah rezeki pun, kita sebagai orang yang beriman untuk yakin bahwa semua ini sudah ada takaran dan kadarnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Nah, di mana tentunya sehingganya memang adanya orang-orang yang dalam kondisi ketercukupan, bahkan mungkin lebih, adanya juga dari mereka yang mungkin pas-pasan, bahkan bahkan kurangnya sering, gitu ya, kurangnya sering, ya. Nah, tentunya bahwa ini sudah merupakan ketetapan Allah, takdir Allah, yang dimana tugas kita adalah untuk berusaha, tugas kita adalah untuk berikhtiar, ya. Nah, tentunya bahwa di dalam Islam pun tidak melarang seorang wanita untuk berusaha untuk memiliki pendapatan atau penghasilan, ya. Selagi tentunya bahwa adanya syarat-syarat, ketentuan dan ketetapan, diantaranya terutama tentu adalah izin suami. Ya, jika dimana suami mengizinkan maka ya tidak mengapa. Kemudian yang kedua, tentunya bahwa apa yang digeluti dari usaha yang ada itu tidak melanggar daripada ketetapan syariat. Ya, jadi artinya tetap terjaga dari ketentuan-ketentuan syariatnya, sehingga membolehkan untuk seorang wanita memiliki daripada penghasilan yang ada. Ya. Nah, tentunya juga pada perkara ini
kita untuk melihat ya. Jadi terutama kan suami itu untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jika suami sudah istilahnya memenuhi ini, sebetulnya bagi seorang wanita itu sudah cukup ya, yang sehingga nanti hal-hal lain itu adalah sebagai satu tambahan dan ya yang berkonsekuensi gitu ya. Maksudnya ketika memang suami tidak bisa untuk memberikan yang lebih kaitan untuk perkara-perkara yang bukan pokok ya, perkara-perkara yang sunnah. Nah, dimana ketika suami tidak bisa memberikan kan ya berkonsekuensi mungkin kondisi istrinya ya seperti itu gitu kan. Ya, jangan menuntut untuk ya seperti yang di luar sana, seperti si fulana dan fulana ya, karena untuk memfasilitasi agar seperti si fulana tidak diberikan kan begitu. Ya, nah jadi pada perkara ini kan adanya satu bentuk kesesuaian ya, adanya satu bentuk kesesuaian. Nah, sehingganya pada perkara ini untuk dalam keluarga itu adalah memperhatikan daripada perkara yang pokok terlebih dahulu ya. Ketika nanti pada perkara pokok ini sudah terpenuhi, maka kalau ingin menyempurnakan dengan hal-hal yang sunnah ya, dan itu jika dimampui oleh suami. Karena tentunya bagi seorang wanita, seorang istri tidak boleh menuntut pada hal yang itu tidak disanggupi oleh suami, apalagi itu pada perkara sunnah. Seorang wanita boleh untuk menuntut pada perkara yang wajib ya, jika makan lumrahnya 3 kali cuma dikasih 2 kali, itu boleh nuntut ya, atau bahkan cuma sekali, itu boleh nuntut ya. Pakaian sudah rusak, sudah usang, tidak dibelikan, maka itu satu yang wajib, maka untuk dituntut ya. Begitu juga bahkan tempat tinggal ya, meskipun tidak mesti bahwa tempat tinggal ini adalah punya sendiri, tapi meskipun mungkin masih ngontrak, tapi tanggung jawab sebagai seorang suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya, hanya seperti itu. Nah, sehingganya pada perkara ini dan juga untuk nasihat bagi para ikhwah, maka maka untuk bersungguh-sungguhlah, berupayalah gitu ya. Karena kalau saya melihat kadang adanya orang-orang awam, yaitu ya mereka ngantri atau siap bersabar di depan-depan SD ya, jual cilok, jual mungkin apalagi ya, macam-macam itu kan ya. Ada yang mungkin aksesoris anak-anak, yang saya cuma bayangkan bisa nggak ini dilakukan oleh ikhwan kita ya kan gitu, sudah ngaji gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kadang kita mendapati untuk teman-teman kita atau ikhwan kita yang sudah ngaji ini untuk perkara seperti ini nggak siap dalam kondisi itu ya, yang belum tercukupi keluarga. Kalau sudah tercukupi sih nggak ada masalah kan gitu ya. Dan kadang saya membaca juga, jangan mengikuti kepada orang yang memang sudah cukup ya, mungkin ngopi sana ngopi sini, bakar sana bakar sini, hunting sana hunting sini. Lah yang diikuti yang memang usaha jalan, dianya jalan-jalan. Lah kita ya, ketika kita jalan-jalan, keluarga remuk ya kan gitu ya. Nah, kalau kita sudah seperti itu juga gak ada masalah gitu. Nah, kadang saya mendapati begitu ya, keluarga yang masih dalam kondisi minus gitu ya, yang kemudian ketika ada acara hunting, nembak sana nembak sini ikut ya, rihlah sana rihlah sini ikut, ngopi sana ngopi sini ikut ya. Ya teman-temannya yang lain usaha sudah jalan, dia tinggal jalan-jalan. Lah kita ketika belum seperti itu ya kita untuk lebih memperhatikan ya kondisi keluarga gitu ya, kondisi keluarga kita. Nah, jadi artinya diantaranya kan ciri suami solih ya, itu adalah yang mampu untuk mencukupi keluarga. Banyak laki-laki soleh tapi belum tentu soleh ketika menjadi suami ya. Suami soleh itu adalah suami yang siap mencukupi kebutuhan keluarga gitu. Jadi ketika istrinya menyampaikan, Mas
SPP anak kita sudah waktunya siap, ya, bukan yang malah mahnya kambuh, gitu kan? Malah mahnya kambuh, kejang-kejang, lebih, gitu kan? Ya, nanti malah yang ubek istrinya bisa dapat untuk bayar SPP, kalau suaminya belum tentu bisa, gitu ya. Nah ini maka Ana sebetulnya sangat ini sekali ya kepada para teman-teman, kepada para ikhwah, maka mari ayo kita kuatkan ekonomi ya. Jadi sehingga memang betul-betul kita ini akan menjadi rijal ya, akan menjadi rijal. Makanya teman-teman kita mengatakan bagaimana kita mau jihad ke Palestina ya. SPP anak kita juga bermasalah, kemudian makan kita bermasalah, banyak hal yang masih bermasalah gitu. Maka mari kita untuk memperbaiki, yuk kita terus semangat ya di dalam bermaisha. Nah dimana tadi untuk kaitan dengan wanita, jika diizinkan oleh suami dan itu untuk membantu, maka baik bagi para suami, dukung istri yang seperti ini, istri yang peduli dengan keluarga ya, maka sayangi mereka, artinya bela mereka, dukung mereka, hanya seperti itu ya, karena mereka sudah banyak untuk memberikan membantu ya suami yang itu pada hakikatnya bukan tugas mereka, hanya seperti itu. Dan bagi para ibu-ibu ya mungkin bagaimana apa yang diberikan oleh suami ya bisa untuk dimanage ya dengan baik, yang mungkin nanti adanya hal-hal yang bisa untuk untuk berhias, untuk berdandan, itu selagi tidak berlebihan ya insya Allah, maka itu bisa mungkin dari apa yang diberikan oleh suami itu bisa disisihkan ya. Artinya suami untuk bekerja keras, istri untuk tidak banyak menuntut ya, bersyukurlah dari apa yang diberikan oleh suami ya. Ketika memang dibutuhkan untuk istri membantu, maka ya sesuai dengan tadi kaidah-kaidah tadi, maka tidak mengapa. Dan ketika ada istri yang seperti itu, saya nasihatkan kepada para ikhwan untuk betul-betul dijaga istri yang seperti itu, yang kemudian untuk dilindungi ya, untuk disayangi, untuk diberikan perhatian yang lebih ya, karena ternyata mereka bisa untuk memberikan kepada kita yang sebetulnya itu bukan menjadi tugas dia, yang justru sebetulnya itu adalah tugas kita. Mungkin begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang lain mungkin kalau ada ibu. Ya, kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aku qouli hada astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jabin wal aqtar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.